Pengen tahu kita nikmat ini besar, kita lihat orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah nian dia nak solat. Wong yang tidak digampangi sama Allah sangat nian nak solat. Macam berat nian. Kenapa? Karena tidak dinjak taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah terkena atau tercandu narkoba, mabuk, perbuatan zina, susah nak bertaubat. Kenapa? Tidak diberi taufik, tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang betul, ini nikmat yang sangat luar biasa. Coba kita tafakur sedikit, bayangkan kalau kita yang di posisi dia. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita di posisi orang tadi yang tidak pernah melakukan solat dan tiap malamnya mabok, ngobat, terus berbuat zina. Nauzubillah min dzalik. Kate antanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kesehatan serta taufik dan hidayatnya dan menggampangkan kita untuk kembali berkumpul di tempat yang penuh barakah ini, masjid daripada masjidnya Allah, tempat daripada tempat yang Allah pandang dan Allah berikan kelebihan khusus daripada tempat-tempat yang lain. Masjid ini tempat pandangan rahmatnya Allah. Kalau pasar kebalikannya. Kenapa itu? Karena di pasar kata ulama banyak kemungkaran di situ. Walaupun tidak semua pasar. Seperti pasar di zaman Nabi beda sama pasar sekarang. Pasar di zaman Nabi di situ diterapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasar sekarang beda sama pasar dulu. Jadi tempat kita nak nyari rahmat Allah tidak ada tempat lain kecuali yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salamnya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sababu fi kulli mawjud, penyebab dari semua yang ada sekarang ini. Kita diciptakan, kita diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, kita diberikan nikmat berkumpul di tempat ini. Itu semua sebabnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, kita sudah memasuki bulan Rajab, yang mana keutamaan bulan Rajab semua tahu, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan yang paling utama di bulan itulah ulang tahun amal ibadah kita yang sangat terpenting, yaitu solat. Ulang tahun solat itu di bulan Rajab, 27 Rajab, insyaallah kita disampaikan ke tanggal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjut daripada kajian kita malam Senin, seperti biasa dipandu oleh kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus, karya imam besar, pemimpin di zaman beliau, pemimpin ilmu tasawuf di zaman beliau, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Beliau berkata, qala rahimahullahu taala, in manna 'alaika bi thalathin faqad manna 'alaika bin ni'matil kubra. Al-ula al-wuqufu 'ala hududih, wa thaniyatu al-wafa'u bi 'uhudih,
Wathalithatu al-gharaqu fi syuhudih. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, jika Allah Subhanahu wa taala in manna 'alaika bi thalath, jika Allah Subhanahu wa taala memberi kamu tiga hal ini, faqad manna 'alaika bin ni'matil kubra, maka Allah telah memberimu nikmat yang sangat besar. Jadi tiga nikmat ini kalau ada di kita sudah berarti Allah sudah memberikan nikmat yang paling terbesar. Nikmat apa itu Ibnu Athaillah? Apakah rumah yang megah, duit yang melimpah, harta yang mewah dan lain-lain? Bukan. Kata Ibnu Athaillah, yang pertama al-wuqufu ala hududih. Kita berada atau tidak melewati batasan-batasan yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal-hal yang haram tak boleh kita lewati, tak boleh kita lakukan. Ada hal-hal yang halal atau ada perihal yang diwajibkan oleh Allah kita lakukan. Kalau anda diberi sama Allah nikmat ini, maka itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dan kita biasanya tak sadar itu nikmat, tak sadar. Soalnya kita biasa, alhamdulillah, insya-Allah di dalam masjid ini tidak ada orang yang sering bermaksiat kepada Allah, apalagi sering melakukan perbuatan dosa besar. Tapi tanpa kita sadari, kita sudah diberi sama Allah itu nikmat. Salat, alhamdulillah, salat. Walaupun mungkin sunnah-sunnahnya tidak semua kita lakukan. Larangan-larangan Allah insya-Allah kita jauhi. Nah, itu kata Ibnu Athaillah adalah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen tahu kita nikmat ini besar, kita lihat orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah nian dia nak solat. Wong yang tidak digampangi sama Allah sangat nian nak solat. Macam berat nian. Kenapa? Karena tidak dinjak taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah terkena atau tercandu narkoba, mabuk, perbuatan zina, susah nak bertaubat. Kenapa? Tidak diberi taufik, tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang betul, ini nikmat yang sangat luar biasa. Coba kita tafakur sedikit, bayangkan kalau kita yang di posisi dia. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita di posisi orang tadi yang tidak pernah melakukan solat dan tiap malamnya mabok, ngobat, terus berbuat zina. Nauzubillah min dzalik. Kate antanan. Jadi cak mana hidup kita? Coba kita pikirkan, bisa tak? Al-qudrah salihatun alaih. Kudrah Allah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah mampu. Tak kate mustahil. Semua adalah hamba Allah. Al-qalbu fi usbu'in min usbu'ir rahman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati itu ada di telunjuk. Ini perumpamaan dari Nabi, bukan artinya Allah punya telunjuk, tidak. Jadi ini hanya perumpamaan dari Nabi. Hati itu kata Allah di telunjuknya Allah kata Nabi di telunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifasya. Bisa dibalik sama Allah ya, semaunya. Itu umpama sesuatu yang udah di tangan kita nian. Ini kebaik. Bukan artinya Allah mempunyai telunjuk. Sekali lagi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang persis seperti Allah. Tidak seperti makhluk sama sekali. Jangan kita bayangkan apabila datang di hadis-hadis, bahkan di ayat-ayat yang menunjukkan seakan-akan Allah mempunyai anggota tubuh seperti makhluk. Jangan kita bayangkan seperti itu. Pasti maknanya beda. Jangan dibayangkan tangan kita. Allah tak punya tangan. Macam mana? Wallahu a'lam bissawab. Tidak ada yang tahu zat Allah seperti apa. Dan itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Kalau mau tafakkur, kata Nabi Muhammad, ya, pikirkanlah, tafakkurlah ciptaan-ciptaan Allah yang megah ini. Tapi zat Allah, hakikat zat Allah, jangan kalian berani-berani masuk ke bab itu, kata Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati itu di ujung telunjuk Allah. Nak dibalikin cak mana beh, terserah Allah, bisa. Terkadang ada orang naudzubillah min dalik, malamnya Islam, iman, paginya sudah murtad. Dan kebalikannya, ada yang paginya murtad, ya, sorenya, malamnya sudah masuk Islam. Jadi gejolak hati itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mustahil kita ini harus takut terus. Takut apa? Takut kaget kita dirubah oleh Allah, ya. Bukan suudzon, bukan. Tapi kita hati-hati harus. Takut naudzubillah kaget kami yang dirubah oleh Allah menjadi seperti mereka. Dan ini yang diajarkan juga oleh Nabi Muhammad di dalam hadis Nabi Muhammad, innar rajul la ya'malu bi amalin. Ada orang yang sering melakukan amal ahli jannah. Sampai-sampai kata Nabi tidak ada jarak antara dia dan surga cuman sejengkal, setapak. Dekatnya sudah nak masuk. Fayasbiqu alaihil kitab. Ya, tapi takdir Allah berbeda, akhirnya dia mengamalkan amal ahli nar, fayadkhuluha, masuk api neraka. Dari awalnya amalnya amal orang muslim, sebelum meninggal naudzubillah min dzalik murtad, masuk api neraka. Dan kita banyak nengok wong sekarang gampang nian murtad, ya. Malah jadi ngetren dia murtad. Tak tahu murtad itu dosa yang paling besar. Murtad itu dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali murtad, isyrak. Ya, tidak mensatukan Allah Subhanahu wa taala. Terus semua yang dia tinggalkan di masa murtad dia itu wajib diqadha. Jadi hukumnya misalkan ada orang kafir baru masuk Islam. Kafirnya itu 50 tahun, masuk Islam baru umur 60 tahun. Semua yang dia tinggalkan 50 tahun itu tidak wajib dilakukan. Kenapa? Li'annal Islam yajubbu ma qablah, kata Nabi. Karena Islam menghapus semua yang sebelum Islam. Jadi tidak wajib dilakukan. Oh, 50 tahun aku dalam keadaan kafir, berarti wajib sholat 50 tahun. Tidak. Berbeda dengan orang murtad. Kalau orang aslinya Islam, terus dia murtad, habis murtad dia balik lagi ke Islam, amal ibadah yang dia tinggalkan di masa murtadnya wajib diqadha. Murtad 5 tahun berarti solat 5 tahun wajib diqadha. Puasa 5 tahun wajib diqadha. Zakat 5 tahun kalau dia ada kena kewajiban zakat wajib dizakati. Bahkan sebagian ulama mengatakan haji Islamnya angus, harus haji lagi. Itu iqab, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang murtad. Jadi la ta'manu min makrillah. Jangan kita ini merasa aman dari hal-hal yang seperti ini. Bisa kita dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dalik. Jangan rasa sudah aku lah selamat. Sudah aku lah wong soleh, aku dah wong lurus, pasti aku sampai meninggal cak ini pasti masuk surga. Jangan. Sampai akhir hayat kita harus tetap takut, waspada, kita akan berbalik dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ini cerita yang sangat masyhur dari beliau. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika di akhir hayatnya ditalkin sama muridnya, la ilaha illallah, itu kan kalau orang lagi nazak atau lagi sekarat, kita sunnah untuk mengingatkan dia agar mengucapkan la ilaha illallah. Jangan pakai kata perintah, kata di kitab-kitab itu jangan katakan la ilaha illallah, jangan sebut ke samping dia la ilaha illallah. Terus jangan ahli waris katanya. Kalau ahli waris dia senengnya kau ni aku mati. Jadi jangan. Yang nalkin pas lagi mayit sakaratul maut lagi sekarat, jangan ahli waris dan jangan menggunakan kata perintah. Oi, sebut la ilaha illallah, anda dia marah. Soalnya orang lagi sekarat itu lagi susah-susahnya. Jadi sebutkan saja zikir la ilaha illallah di samping dia, dia melak idewe. Kemudian setelah dia menyebutkan la ilaha illallah, jangan diajak bicara lagi. Biar apa? Biar
terakhir yang dia ucapkan di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, orang yang terakhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Jadi ketika orang sekarat, kuda kita ajak dia ngomong la ilaha illallah, dia sudah sebutkan la ilaha illallah, jangan diajak bicara lagi. Kalau dia ngelantur lagi, ngomong lagi, ulangi lagi la ilaha begitu. Jadi ini Imam Ahmad bin Hanbal, imam besar, Amirul Mukminin, Nasirus Sunnah. Beliau rela diazab bertahun-tahun demi tidak menyesatkan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika satu khalifah yang mengatakan menyuruh beliau mengatakan bahwasanya Quran itu makhluk. Tak galak, Quran bukan makhluk, Quran kalamullah, perkataan Allah. Selagi sesuatu yang berkaitan dengan perkataan atau dengan zat Allah, maka bukan makhluk. Kalau makhluk sifatnya baru, hadis. Sedangkan sifat Allah bukan hadis. Kenapa? Karena Allah qadim. Ini pembahasan ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Tidak mau mengatakan Quran itu makhluk, sampai diazab bertahun-tahun, dipenjara bertahun-tahun, dicambuk. Gamisnya itu yang pas dia meninggal sampai ke Imam Syafi'i, sama Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i, sama Imam Syafi'i, gamisnya tadi ditaruh di air, dicelupkan, airnya diminum. Kata Imam Syafi'i, ini berkah. Kenapa? Gamis orang yang jihad fisabilillah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pemimpin mazhab Al-Hambali. Di akhir hayatnya, murid-muridnya tadi berkata kepada gurunya, nalkin zikir la ilaha illallah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la, tidak mau. Terkejut muridnya. Ini guru besar, hafal semua hadis. Amirul Mukminin itu bukan di masalah siasah atau raja saat itu, bukan. Amirul Mukminin termasuk gelar di ilmu hadis. Artinya kalau ada orang yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin di dalam bidang ilmu hadis, berarti wong ini sudah hafal galau-galau hadis. Semua hadis dari Nabi dia sudah hafal, baru dapat gelar Amirul Mukminin. Jadi bukan Amirul Mukminin Sayyidina Umar, bukan. Kalau itu raja istilahnya, atau sultan, presiden. Ini tidak, Amirul Mukminin fil hadis. Ditalkini zikir, tak kalah. Muridnya ucap lagi la ilaha illallah, la. Dijawab sama gurunya la. Bingung muridnya, ketakutan. Takut tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya bangun Imam Ahmad bin Hanbal, sadar dari sekaratnya tadi. Beliau mengatakan, aku ngomong la itu, tidak mau itu, bukan menjawab kamu, wahai muridku. Aku tadi barusan menjawab godaan setan. Apa? Kata setan, ya Ahmad najauta minni. Wahai Ahmad, kau telah selamat dari aku. La, kata Ahmad, belum selamat aku dari kau. Belum selamat aku dari tipu daya kau. Belum yakin aku ini selamat sampai, kata Imam Ahmad bin Hanbal, napasku terakhir sudah aku hembuskan, baru aku yakin aku selamat. Jadi imam besar sampai akhir hayatnya masih menganggap dirinya belum selamat dari tipu daya setan. Dan ini pelajaran juga buat kita bahwasanya setan itu tetap akan menggoda Bani Adam sampai akhir hayatnya. Terus. Ini tidak putus asa. Setan itu kata putus asa. Makanya kalau dai, ustadz-ustadz yang mengajak orang ke jalan Allah cepat putus asa, berarti kalah sama setan. Setan tidak putus asa. Kalah dari pintu sini, masuk dari pintu lain. Dari pintu ini tidak bisa, masuk dari pintu lain. Sampai hamba ini sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, kurang alim, kurang wali apa, di akhir hayatnya masih didatangi sama setan. Biar Imam Ahmad ini tertipu sama dirinya. Misalkan kalau setan, ya Ahmad, kau telah selamat dari aku. Iya, aku telah selamat. Ujub. Masuk sifat ujub akhirnya. Ngerasa dirinya sudah hebat, sudah selamat, padahal belum meninggal. Jadi sampai akhir hayat pun setan mau menggoda Imam Ahmad. Najauta minni ya Ahmad. Kau telah selamat dari aku wahai Ahmad. La, belum selamat aku dari kau. Ini Imam Ahmad, belum selamat. Sampai napas aku terakhir udah aku hembuskan, baru aku selamat dari tipu dayamu. Ya, itu kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Ya, jadi
kita harus selalu merasa takut akan dibalik, tapi jangan suudzon. Jadi jangan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman jangan merasa aman dari perputaran hati yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jadi kita yang harus kita lakukan? Kita amal ibadah terus, tapi jangan anggap amal ibadah ini dari kita. Nah, ini juga biar mengobati rasa ujub kita. Jadi gitu, ini galo-galo hanya Allah. Ini minallah wa ilallah, minhu wa ilaihi, darinya dan kembali kepadanya. Sudah, ya. Dan tetap meminta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi kata Nabi Muhammad, ya, al-qalbu itu ada di ujung telunjuk Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhu kaifa sya'. Allah bisa balikkan, ya, yang mana Allah inginkan. Jadi yang pertama kata Ibnu Athaillah, kalau engkau sudah diberi sama Allah Subhanahu wa taala taufik al-wuqufu ala hududih, yang mana ada larangan Allah tidak kita lakukan, yang mana kewajiban Allah kita lakukan, maka itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kau syukuri. Watsaniyah, dan yang kedua, al-wafa'u bi'uhudih. Selalu kita ini menepati janji-janji yang kita ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan janji yang pertama kita ambil dari Allah? Kata ulama, yang pertama kali kita diambil janji oleh Allah, sebagaimana disebutkan di Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi waktu itu zamannya bukan zaman ruh, sebelumnya lagi masih alamuz dzar katanya. Wallahu a'lam makhluk waktu itu seperti apa bentuknya. Pokoknya semua makhluk hidup dari Nabi Adam sampai nanti akhir manusia sebelum hari kiamat dikumpulkan sama Allah di satu lapangan yang sangat besar. Katanya lapangannya itu ada di Taif atau di dekat Arafah, lupa Al-Fakir. Lapangan itu yang dipakai sama Allah untuk mengumpulkan makhluk dari Nabi Adam sampai akhir hari kiamat. Bukan bentuk ruh, masih sebelum ruh, namanya alamuz dzar. Wallahu a'lam bentuknya seperti apa. Di situ diambil kita janji oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala. Semua waktu itu, ya, di tempat tadi itu kita ini menjawab bala, iya ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Itu janji pertama yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman pas kita dilahirkan, itu baru berbeda. Ada yang ingkar janji, ada yang tepat pada janjinya. Makanya kata beliau, al-wafa'u bi'uhudih. Kalau kita diberikan sama Allah nikmat bisa menepati janji-janji Allah, yang mana janji paling pertama tadi, yauma qala alastu bi rabbikum qalu bala, ya, lahir, ya, iman sama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena janji ini janji paling besar. Ya, ingkar janji di sini celaka dunia akhirat, naudzubillah min dzalik. Termasuk janji sama Allah, janji kita sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa janji kita kepada Nabi? Ketika kita iman kepada beliau, disitulah terkandung janji kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita akan patuh. Apa arti Islam? Al-inqiyad. Islam itu tunduk, patuh apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengandung janji kepada Allah dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita jengok, kita bisa tepati apa tidak janji kita tadi. Kalau kita bisa tepati, alhamdulillah. Ya, seperti yang ditepati oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu kalau sudah baiat, sudah siapapun yang menentang
dak katik pandang bulu. Kenapa? Sudah baiat mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi Al-Fakir baru membuka kajian di Masjid Muttaqin tentang biografi sahabat Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Amir ibnu Abdullah ibn al-Jarrah. Beliau ini termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam dan termasuk sahabat yang dipastikan oleh Nabi masuk surga. Al-Ashrah al-Mubasysyirin bil Jannah, yang diberi kabar oleh Nabi 10 orang pasti masuk surga di dalam satu hadis. Ada lebih dari 10, ada, cuman 10 orang ini punya kelebihan khusus, semua dari Quraisy, semua dari Muhajirin, semua termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf. 10 orang ini Nabi di dalam satu majlis, di dalam satu hadis mengatakannya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, terus sampai 10 tadi. Kata Nabi, mereka 10 ini di surga. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jengok biografi setiap orang ini setelah baiat Nabi, sudah apapun yang diminta sama Nabi mereka lakukan. Abu Ubaidah itu ketemu bapaknya di perang Badar. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, tanggal 17 kalau tidak salah, 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Bapaknya masih kafir. Jadi bapaknya itu di pasukan kafir. Perang sama Abu Ubaidah, ketemu sama bapaknya, bukan nyob lagi sama bapak, dipenggal kepala bapaknya. Kenapa dipenggal? Bukan karena dipenggal bapaknya, oh Islam ini keras, Islam beda. Kita harus jengok sebelumnya. Islam yang dizolimi. Soalnya kadang orang dengar cerita ini, oh Islam ini berarti dikit-dikit penggal kepala, dikit-dikit. Tidak. Nabi itu 13 tahun di kota Mekah diganggu, sahabat siap mau perang, tapi kata Nabi tidak, belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ke kota Madinah, baru hijrah, Sayyidina Hamzah langsung, ya Rasulullah, langsung perang. Belum dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mereka waktu di Mekah walaupun jumlah sedikit siap sudah mati. Tidak apa-apa, Rasulullah, kita perang, kita lawan mereka dengan kekerasan. Nanti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menganggap Islam itu demen perang itu tidak melihat sejarah 13 tahun di Mekah. Hanya 10 tahun di Madinah, dan itu cuma beberapa peperangan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung Islam itu keras katanya. Islam itu demen perang, Islam itu demen darah, macam-macam lah. Tidak melihat sejarah 13 tahun sebelumnya. Sampai Nabi hijrah di kota Madinah, baru ayat yang pertama kali turun yang mengizinkan beliau untuk perang, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Itu ayatnya kan? Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman agar jihad fisabilillah bi annahum. Ini Allah menyebutkan alasannya. Jadi yang ngomong Islam demen perang itu tidak paham ayat ini. Bi annahum zulimu, kata Allah. Ini ayat kalau tidak salah di surat Al-Hajj juz 17. Bi annahum zulimu, karena mereka terzolimi. Akhirnya diizini sama Allah untuk perang. Walhasil singkat cerita, Abu Ubaidah tadi kan sudah baiat Nabi dan janjinya sudah dia berikan kepada Nabi Muhammad, walaupun bapaknya ketemu di perang tetap dihadapi. Diajak masuk Islam 13 tahun, tidak galak masih. Perang Badar ketemu dipenggal kepala bapaknya. Jadi janji tadi itu mengosongkan cinta kepada orang-orang kafir. Ini bukan cinta kepada masalah orang tua lagi. Orang tuanya sudah kafir, tidak iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis dipenggal kepalanya dibawa ke hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ya Rasulullah, sudah katik lagi cinta sama wong yang tidak iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu janji para sahabat kepada Nabi Muhammad. Teguh dalam janji beliau. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu sahabat yang paling bakti sama ibunya. Di kota Mekah tidak ada yang lebih terkenal bakti kepada ibunya daripada Mus'ab bin Umair. Kaya, dimanja sama ibunya.
Pas masuk Islam, ya, ibunya ngambek. Kata ibunya, kalau kau tidak murtad atau tidak kembali ke agama kakek moyangmu, aku tidak akan makan, aku akan berjemur terus-terusan di matahari. Kata Mus'ab, silahkan Bu. Kenapa? Karena ini sudah masalah agama. Beda agama, katik pandang bulu wong tua, kakak beradik, sanak famili, tidak ada. Silahkan. Ibu dah kalau makan, silahkan. Ibu mau berjemur, silahkan. Jadi bakti kepada orang tua yang sebelum Islam itu ketika beda agama, baktinya memang kita disuruh bakti sama orang tua walaupun dia dalam keadaan kafir. Tak boleh anak muslim datang ke bapaknya tiba-tiba langsung tidak berbakti. Kalau Cak Abu Ubaidah tadi beda lagi urusannya. Kalau sekarang jangan dikait-kaitkan dengan cerita sahabat yang dulu. Beda zamannya, beda kondisinya beda. Jadi udah kata sahabat Mus'ab, silahkan ibu nak jemur, ibu nak makan, hendaklah kau Bu. Yang penting aku tetap iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu al-wafa bi uhudih. Tepat mereka atau tidak ingkar janji mereka pada janji yang sudah mereka janjikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di sini diberikan nikmat seperti itu. Ya, selalu menepati janji kita. Tak usah janji sama orang dulu. Janji sama Allah, janji sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru nanti janji kepada orang. Janji kepada orang saja kalau tidak kita tepati termasuk ayatul munafik. Idza wa'ada akhlafa, kata Nabi. Janji atau termasuk tanda-tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong galak bohongnya. Idza wa'ada akhlafa, kalau janji sering diingkarinya. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat pasti khianat. Banyak nian gambaran 3 ni di zaman kita sekarang. Banyak nian yang cuman bisa PHP lah, pemberi harapan palsu, janji-janjinya tidak ditepati galau. Sebelum jadi janji macam-macam, setelah janji dak katik yang ditepati oleh mereka. Jadi ini banyak kan gambaran 3 ini, ayatul munafik, tanda orang-orang munafik di zaman sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Wasalitsah, jadi itu yang kedua, nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau kita bisa menepati janji yang kita putuskan kepada Allah, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ikhwaninal muslimin. Wasalitsatu, dan yang ketiga kata beliau, al-gharaqu fi syuhudih. Ini agak tinggi sedikit. Yaitu orang yang sudah tenggelam dalam fi syuhudih, tenggelam dalam maqam atau masuk ke dalam hadrah, yang mana di dalam maqam tadi, dalam keadaan tadi, dalam kondisi tadi, dia tidak menyaksikan, dia tidak melihat, dan dia tidak merasakan, la yasma' wa la yubsir wa la yash'ur illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini maqam tingginya sudah. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan hanya Allah semata. Dan maqam ini tidak bisa kita sampai kecuali yang pertama dan yang kedua tadi kita lakukan. Tak mungkin orang sampai ke maqam asy-syuhud. Maqam syuhud ini maqam ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kita solat merasakan Allah itu melihat kita. Nah, rasa itu yang susah. Itu namanya maqamus syuhud atau maqamul muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa ada di hadrah atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu selalu dalam keadaan berwudu. Kenapa? Selalu merasa di hadapan Allah. Nabi selalu pakai wangi-wangian. Kenapa? Karena selalu merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak memakan bawang atau makanan-makanan yang bau.
Kata Nabi, kalian silahkan makan, tapi kalau nak ke masjid jangan makan makanan yang bau, ganggu yang di masjid. Tapi kalau aku, kata Nabi, tidak boleh makan makanan yang bau. Kenapa? Karena aku selalu fi hadratillah, selalu dalam keadaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan ini atau rasa ini diwarisi kepada keturunannya dan ulama-ulama dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ngelangkah setapak Allah, ngelirik Allah, begitu. Makanya sampai-sampai ada kejadian yang sangat terkenal, yaitu Al-Hallaj. Al-Hallaj ini ulama yang sudah makom syuhudnya itu kelewatan batas istilahnya. Akhirnya ada ulama syariah, namanya syariah dan hakikoh itu kalau bertentangan pasti syariat yang dimenangkan. Karena syariat adalah hukum zahir, hakikat hukum batin. Makanya ketika Nabi Musa sama Nabi Khidir berdua itu berjalan, kenapa Nabi Musa dikit-dikit nyalakan Nabi Khidir? Karena Nabi Musa lebih cenderung ke ilmu syariah. Khidir, ngapu kau jeboli kapal wong? Kita lah ditumpangi, kau jeboli? Tak boleh. Tak boleh memang itu di hukum syariat. Tapi Nabi Khidir ada ilmu hakikat. Terus Nabi Khidir tiba-tiba ada anak kecil langsung dipenggal kepalanya. Marah Nabi Musa. Kenapa? Tidak ada salah. Dan itu di ilmu syariat memang tidak boleh. Nabi Khidir ada ilmu hakikat, kata Nabi Khidir, nanti dijelaskan, anak ini kalau besar kafir. Daripada dia kafir, mendingan dia meninggal sekarang dalam keadaan muslim. Itu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Dan sekali lagi, kalau syariat dan hakikat itu berbenturan secara zahir, maka ilmu syariat yang dimenangkan. Dan Allah itu di dunia ini menaruh atau menetapkan ulama di ilmu syariat dan ulama di ilmu hakikat. Di ilmu syariat waktu itu ada ulama yang sangat terkenal, wallahu alam siapa namanya, Al-Fakir lupa. Di ilmu hakikat ada Hallaj tadi. Hallaj tadi sering mengucapkan ini anallah, aku ini Allah. Kalimat ini tidak boleh kalau di ilmu hakikat, ilmu syariah. Kafir mengaku Allah, sama becak Fir'aun. Di dalam pakaianku ini ada Allah, kata Hallaj. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena menempatkan Allah yang bukan makhluk di satu tempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Walhasil akhirnya Al-Hallaj ini divonis hukumnya sama yang ilmu ulama syariah, dipenggal kepalanya. Pasrah Al-Hallaj. Beliau ini mempunyai ilmu hakikah dan tidak bisa beliau tahan. Jadi beliau ungkapkan. Kalau beliau tahan tidak masalah. Ini beliau sebarkan, beliau ungkapkan. Ulama syariah akhirnya takut timbul fitnah. Akhirnya divonislah Al-Hallaj ini dipenggal ke kepalanya. Dan semua tidak ada yang salah. Hallaj tidak salah karena beliau al-gharq fi syuhudi, sudah istilahnya itu tidak sadar lagi. Di hadapan dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau ucapkan tu tidak sadar lagi beliau. Ulama syariah adalah saifun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pedang keadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya jalan keluarnya Hallaj dipenggal. Ketika Hallaj dipenggal, ma'asyiral hadirin, darah yang mengalir dari Hallaj, ini menunjukkan kalau beliau tidak salah, darah yang mengalir dari Hallaj berbentuk lafaz jalalah Allah. Jadi semua yang beliau ucapkan itu memang betul. Maksud ditafsiri sama ulama setelah itu, maksud beliau mengatakan aku ini adalah Allah, maksudnya aku ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Aku ini makhluk. Jadi perkataan mereka itu butuh ditakwilkan, butuh diperjelaskan. Tapi mereka ulama hakikah karena sudah terlanjur lupa dengan apa yang mereka lihat, yang mereka ucapkan tidak mereka takwilkan. Takwilkan sama ulama, di dalam baju ini Allah. Iya, maksudnya semua yang dari ujung kepala sampai ujung kaki ini punya Allah, begitu kata ulama. Jadi beliau tidak salah dan ulama syariah juga tidak salah, karena ulama syariah adalah yang menegakkan hukum-hukum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas habis dipenggal, darahnya tadi mengalir berbentuk lafaz jalalah Allah besar. Itu Al-Imam Hallaj, pemimpin ilmu al-haqiqah
ya, yang mana ilmu hakikat ini ada di dalam Al-Quran. Kata ulama tadi, Nabi Khidir ya adalah yang memegang ilmu hakikat, dan Nabi Musa yang memegang ilmu syariah, karena beliau Rasul, utusan Allah yang menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Jadi nikmat yang ketiga ini insya Allah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'at tamkin. Tapi kita diberikan sama Allah Subhanahu wa taala nikmat ini dalam keadaan kuat. Soalnya masyaallah hadirin, sebelum saya tutup majlis itu, atau beberapa orang yang tidak kuat akhirnya kayak orang minggu, atau bahasa Arabnya wali majdub. Apa sih wali majdub itu? Wali yang punya panjang, misalkan yang ngomongin mengatur kayak sekarang sampai dikatakan ada wasehan. Wasehan itu majdub. Kenapa? Tingkah lakunya seperti itu karena yang mereka lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang diajarkan oleh guru-guru kita minta sama Allah kedudukan seperti mereka, tapi ma'at-tamkin, dengan keadaan hati yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi tidak apa ya kasarnya, tidak linglung, tidak lupa, tidak ngebreng. Soalnya keadaan makom yang ketiga tadi sangat luar biasa indahnya, sangat luar biasa dahsyatnya. Nabi Israel itu dibelah lagi dadanya, disucikan, bukan disucikan, ditambah cahaya biar kuat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk itu terbatas, pandangannya terbatas, akalnya terbatas, perasaannya juga terbatas. Kalau yang kita hadapi di luar batas, takutnya kita tadi lindung atau tidak memantap. Jadi minta sama Allah, disampaikan kita ke belakang itu tadi ma'at tamkin, dalam keadaan mantap, kuat, tetap di jalan Nabi Muhammad